Halo guys, ketemu lagi dengan Kata Film. Hingga hari pertama video ini tayang, Pengabdi Setan 2 Communion sudah mampu meneror 4,7 juta penonton bioskop. Melesat cepat menyalip sequel pertamanya yang sukses membukukan 4,2 juta penonton bioskop. Kalau kamu bukan termasuk 4,7 juta penonton PS2 Communion, lantaran belum punya waktu atau masih ragu, kamu datang ke channel yang tepat. Karena Kata Film akan memberimu 2+2 fakta yang bikin PS2 Communion 2 kali lebih seram dibanding PS1. Tapi jangan khawatir guys, konten video ini dijamin nggak mengandung spoiler yang berpotensi mengurangi aroma rasa ngeri-ngeri sedap saat kamu duduk manis di bioskop nanti. Dua fakta yang pertama ini bakal bisa kamu nikmati sensasinya hanya jika kamu menontonnya langsung. Jadi nggak berlaku buat kamu yang milih mager, nungguin dan dengerin para pendongeng alur cerita film. Karena sejatinya, Pengabdi Setan 2 Communion adalah sebuah pengalaman menonton yang mencekam. Di sequel pertama Pengabdi Setan, Rini, kedua adiknya, Tony dan Bondi, serta bapaknya berhasil selamat dari teror pembunuhan oleh gerombolan mayat hidup yang dipimpin iblis peniru rupa mendiang sang ibu mereka. Akibat ulah para makhluk gaib penagih janji ini, mereka pun harus kehilangan nyawa sang ibu, nenek, Hendra, anak sang ustadz, dan sang ustadz sendiri. Sedangkan Ian, adik bungsu Rini, kembali ke habitatnya karena ternyata anak titisan iblis. Sementara di sequel kedua yang diberi judul Communion ini dihadirkan lebih banyak karakter, yang berarti bakal lebih banyak lagi sasaran teror dan korban keganasan geng sekte serta iblis junjungannya. Di sequel pertama, lokasi teror terasa paling sempurna. Sebuah rumah tua bersumur tanpa tetangga di kiri kanan dengan view area kuburan. Sementara di sequel kedua ini, lokasi terornya ternyata 2 kali lebih seram. Sebuah rusun belasan tingkat yang konon angker dan nyata ada di wilayah Bekasi Barat, Jawa Barat. Tanpa perlu bantuan CGI pun, wujud rusun setengah jadi yang bertahun-tahun terbelangkalai ini sudah pol seramnya. Bayangkan aja bagaimana rasanya menaiki tangga yang nggak berpagar dan lift yang sering macet. Kemudian menyusuri setiap lantai dengan deretan unit yang banyak kosong nggak berpenghuni. Apalagi saat hari gelap, listrik mati, disertai hujan angin badai. Inilah yang bakal kamu jumpai di sepanjang film yang ternyata menggunakan 400 shot CGI ini. Namun nggak terasa saking realnya, menurut sutradara dan penulis cerita Joko Anwar. Dusun Mandara di utara, tolong, kalau saya tidak ke sana. Suasana horor yang meneror mata, hati, dan pikiran nggak cuma datang dari banyaknya jump scare alias momen-momen pencopot jantung penonton, tapi juga kesunyian yang mencekam tanpa kehadiran fisik setan. Justru yang nggak terlihat biasanya lebih menakutkan karena hawa gaibnya terasa kuat, mencekram tanpa kita tahu keberadaannya. Sequel kedua PS Communion ini menyingkap beberapa keganjilan di sequel pertama dan asal mulanya, seperti sikap ganjil sang bapak dengan koper misteriusnya, si bungsu Ian yang pergi mengikuti iblis berwujud ibu dan geng mayat hidupnya, serta pasangan tetangga sebelah yang tak kalah misteriusnya. Penyingkapan ini pun menambah pedas ramuan horor film yang diharapkan banyak pihak mampu menyaingi popularitas KKN di Desa Penari. Walhasil, selama 1 jam 59 menit, penonton pun seperti duduk di roller coaster, menyaksikan teror mencekam yang datang silih berganti. Faktor-faktor penyeram tadi kian sempurna meneror penonton lewat kualitas gambar dan suara di bioskop berteknologi IMAX yang demikian jernih, hingga membuat penonton seolah terjebak di dalam film. Speaker yang tersebar di setiap sudut bangku penonton bikin suara sekecil apapun seperti bisikan keras di telinga. Layar yang ekstra besar dibanding layar standar bioskop pada umumnya, serta dibuat melengkung sedemikian rupa, bikin sudut pandang penonton lebih luas. Lebih banyak bagian gambar yang terlihat.
Sebagai perbandingan, terlihat di video, kualitas gambar IMAX terlihat lebih tajam dengan detail dan warna yang lebih kaya. Oh ya guys, Pengabdi Setan 2 Communion ini disebut-sebut menjadi film Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang telah menjalani proses DMR, Digital Image Remastering, dari teknologi IMAX. Jika menonton di bioskop dengan kualitas gambar dan suara berteknologi konvensional pun, seramnya sudah menyengat, apalagi di bioskop IMAX. Dua fakta penyeram lainnya berikut ini lebih berdampak pada kesehatan fisik penonton. Kerap kita jumpai istilah bikin jantungan yang merujuk pada kondisi jantung seseorang yang kaget setengah mati dengan apa yang dilihatnya. Seseorang yang memiliki riwayat jantung lemah sangat tidak disarankan para ahli kesehatan untuk menonton film yang banyak menyuguhkan adegan pemicu jump scare seperti film horor. Jika nekat, akibatnya bisa fatal pada kesehatan yang bersangkutan. Pengabdi Setan 2 Communion dijanjikan pihak produksi bakal menyuguhkan keseraman yang lebih menakutkan dari film horor yang pernah ada. Hal ini diungkap oleh sinematografer Ical Tanjung saat jumpa pers. Bahkan sutradara sekaligus penulis cerita, Joko Anwar, menyarankan penonton untuk menyaksikannya di IMAX demi sensasi yang lebih seram lagi. Jadi guys, pastikan terlebih dahulu dirimu dan orang-orang dekatmu yang kamu ajak nonton bareng nggak punya riwayat lemah jantung, demi menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Sequel kedua yang sangat dinantikan para fans film horor tanah air ini ternyata banyak menggunakan flashing lights atau cahaya berkedip yang terus-menerus. Hal ini berdampak buruk bagi para penderita fotosensitif karena bisa memicu epilepsi atau kejang-kejang. Menurut dokter mata, mereka yang matanya minus dan silinder juga tergolong rentan mengalami gangguan penglihatan akibat flashing lights. Atas desakan petisi dari ratusan orang yang sudah menonton sequel 2 ini, akhirnya terpajang flash warning sebelum film diputar. Hal yang jarang dilakukan film-film dalam negeri. Itu tadi guys, info penting kali ini dari Kata Film. Thanks for watching dan temukan juga konten-konten menarik lainnya hanya di Kata Film.